Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ada kata pepatah mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang. Jadi izinkan saya memperkenalkan nama saya terlebih dahulu. Saya Muhammad Sofyan dengan nomor pokok mahasiswa 1640302036. Saya dari Fakultas Teknik jurusan Elektro Universitas Borneo Tarakan, teman-teman. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang universitas saya, yaitu UBT atau Universitas Borneo Tarakan, di mana UBT ini adalah salah satu-satunya kampus yang pertama kali negeri di Kalimantan Utara, dan mungkin untuk saat ini hanya satu-satunya UBT yang negeri di Kalimantan Utara. Di sini saya akan menjelaskan tugas untuk metodologi penelitian. Jadi apa sih itu metodologi penelitian? Ya, kita langsung saja membahas ke slide selanjutnya, teman-teman. Definisinya ya. Jadi definisi metodologi penelitian adalah ini, teman-teman ya. Metodologi penelitian merupakan sebuah cara untuk mengetahui hasil dari sebuah permasalahan yang spesifik. Maksudnya spesifik permasalahan yang lebih dalam, di mana permasalahan tersebut disebut juga dengan permasalahan penelitian. Dalam istilah sederhana, metodologi dapat diartikan sebagai memberikan sebuah ide yang jelas tentang metode apa atau peneliti akan memproses dengan cara bagaimana di dalam penelitiannya agar dapat mencapai tujuan penelitian. Oke, kita akan lanjut lagi ke slide selanjutnya. Ya, di sini kita akan membahas apa sih itu metodologi penelitian menurut para ahli. Di sini saya hanya mengambil 3 para ahli, yaitu Pak Wirardi, Titus, Dr. Agus M. Harjana. Walaupun masih banyak lagi para ahli yang saya tidak masukkan, seperti Muhammad Nasir dan lain-lainnya. Oke, kita lihat Pak Wirardi di sini ya. Metode merupakan seperangkat langkah dari apa yang harus dikerjakan secara tersusun dan sistematis. Metode adalah serangkaian cara, langkah-langkah yang tertib untuk menegaskan suatu bidang keilmuan. Sedangkan Dr. Agus M. Harjana, metode adalah cara yang telah dipikirkan secara matang, yang dilakukan dengan mengikuti beberapa langkah-langkah tertentu demi tercapainya sebuah tujuan. Jadi di sini sebenarnya semua pakar-pakar itu hampir sama semua. Metode itu intinya dia harus mempunyai tujuan, dan akan ada langkah-langkah kita susunnya itu secara sistematis. Jadi kita susun secara sistematis, ada langkah-langkah tertentu dan harus ada tujuan, teman-teman ya. Karena ketika kita ingin melakukan sebuah penelitian, pasti kita memerlukan tujuan. Tujuan apa yang akan kita lakukan, output yang kita dapatkan dengan penelitian tersebut. Oke? Di sini manfaat metodologi penelitian. Menggunakan metodologi peneliti dapat memudahkan pekerjaannya agar sampai pada tahap pengambilan keputusan atau kesimpulan-kesimpulan. Jadi ketika kita melakukan sebuah penelitian, kita akan dapat mengambil keputusan, teman-temannya, atau kita dapat outputnya, kita mendapatkan kesimpulan-kesimpulannya. Yang kedua itu, menggunakan metodologi, para peneliti dapat mengatasi berbagai keterbatasan yang ada, misalnya keterbatasan waktu, biaya, tenaga, etik, dan lain-lain. Sini juga sangat jelas, teman-teman ya, dengan kita melakukan penelitian, harapannya kita bisa mengurangi waktu, biaya, tenaga, etik, dan lain-lain. Di sini poin ketiga, kesimpulan yang diambil oleh peneliti dapat terpercaya. Maksudnya apa? Jadi ketika kita melakukan sebuah penelitian, kita harus melakukan yang namanya survei. Apa sih survei itu, teman-teman? Survei adalah kita langsung terjun ke lapangan, ya, seperti itu. Jadi kesimpulan yang diambil peneliti kita itu bisa dipercaya karena kita langsung terjun ke masyarakat, ke tempat-tempat apa saja yang kita ingin teliti. Yang keempat adalah kesimpulan yang diambil dapat digunakan untuk memecahkan permasalahan. Nah, ini dari ke poin-poin ini yang paling penting itu adalah
dapat memecahkan permasalahan. Misalnya, saya berikan contoh, ketika kita melakukan sebuah penelitian dalam hal kesehatan atau kedokteran, seperti yang sekarang wabah virus corona atau dikenal COVID-19. Bagaimana kita ingin mencegahnya atau kita ingin memecahkan permasalahan COVID-19 tersebut, ya kita melakukan penelitian, riset. Jadi kita dapat mencegahnya di waktu yang akan datang lagi. Misalnya, jadi ketika wabah ini kembali lagi, jadi sudah ada obatnya teman-teman ya. Jadi kita dapat memecahkan permasalahan seperti itu. Ini dia jenis metodologi penelitian. Di sini saya akan menjelaskan jenis metodologi penelitian. Di sini ada beberapa, di sini ada 10 poin teman-teman ya. Yang pertama adalah penelitian survei, eksperimental, cross-sectional, longitudinal, grounded, fenomenologi, etnografi, naratif, studi kasus, dan peneliti komparatif. Oke teman-teman, semoga sampai di sini teman-teman masih paham. Di sini saya akan menjelaskan apa sih itu penelitian survei. Penelitian survei adalah yang seperti saya bilang tadi teman-teman ya, kita langsung terjun ke lapangan dan membagikan kuesioner. Penelitian survei diajukan pada individu yang menjadi responden kita ya. Apa sih itu penelitian eksperimental? Penelitian eksperimental dengan tujuan yang jelas, misalnya ingin melihat efektivitas program yang akan diterapkan atau tidak nantinya. Jadi di poin kedua ini kita hampir sama dengan survei, tapi kita akan saring lagi apakah ini bisa kita masukkan atau tidak. Yang ketiga itu cross-sectional, yaitu penelitian cross-sectional pada umumnya menganalisis lebih dari satu kasus pada saat yang bersamaan. Saya rasa juga sudah jelas. Jadi kita masuk ke poin keempat, yaitu penelitian longitudinal. Apa sih itu penelitian longitudinal? Yaitu fenomena yang berjangka panjang. Penelitian ini biasanya merupakan survei mengumpulkan foto dari sampel penelitian. Penelitian longitudinal bisa dikatakan tidak sering dilakukan dalam penelitian sosial. Jadi di sini penelitian longitudinal ini sangat jarang dipakai oleh ketika melakukan penelitian. Yang kelima ini penelitian grounded. Berbeda dengan beberapa jenis metodologi penelitian sebelumnya, jenis penelitian grounded merupakan riset kualitatif. Penelitian ini menekankan pada intensi untuk menghasilkan teori baru yang berasal dari grounded pada data lapangan. Jadi di penelitian grounded ini kita turun ke lapangan apakah teori-teori kita bisa masuk atau tidak. Jadi kita lanjut lagi ke poin ke-6, yaitu penelitian fenomenologi, yaitu untuk mengeksplorasi sehingga menemukan teori baru. Penelitian fenomenologi lebih cenderung deskriptif dan elaboratif saja. Maksudnya apa? Di sini kita turun ke lapangan, apakah kita mendapatkan penelitian baru bisa dimasukkan seperti itu ya. Jadi kita lanjut ke 7, penelitian etnografi. Penelitian etnografi mengibaratkan pada upaya peneliti untuk mendeskripsikan dan menginterpretasikan kelompok kultural tertentu. Istilah etno menggambarkan adanya pola kultural dan diyakini dan dipraktekkan kelompok tertentu dalam kehidupan sehari-hari. Jenis penelitian ini juga tipikal kualitatif. Jadi di sini penelitian etnografi, yaitu etno diambil dari kata budaya ya, kebudayaan. Jadi dia di sini bersifat region sentris. Jadi ketika kita melakukan penelitian ini kebudayaan, kita harus mendatangi kepala adat atau yang memiliki, yang mengerti kebudayaan tersebut. Misalnya kita ingin meneliti
budaya di Danau Toba sana. Jadi kita harus ke pakarnya ya teman-teman. Kedelapan adalah penelitian naratif. Apa sih itu penelitian naratif? Penelitian naratif fokus pada pengalaman hidup individu. Maksudnya dia pengalaman kita sendiri, kita melakukan penelitian ini. Jadi dapat nalarnya ya teman-teman. Yang ke-9, studi kasus. Apa sih itu studi kasus? Jenis metode penelitian studi kasus dilakukan untuk penelitian yang berupaya mengembangkan pemahaman dengan cara mendeskripsikan secara mendalam suatu kasus yang menjadi fokus penelitian. Penelitian studi harus melibatkan pemahaman mendalam peneliti terhadap suatu kasus yang diteliti. Jadi ketika ada studi kasus yang ingin kita harus melakukan secara mendalam dan secara betul-betul teman-teman ya. Yang ini 10 penelitian komparatif. Jenis penelitian ini lebih fleksibel, artinya diterapkan dalam riset kualitatif atau kuantitatif. Penelitian komparatif merupakan perbandingan 2 atau lebih kasus yang diteliti. Perbandingan merupakan hasil penelitian yang biasanya di dalam bab temuan penelitian. Oke, sampai di sini saya harap teman-teman mengerti. Jadi kita masuk lagi. Nah, ini dia tujuan penelitian. Tidak mungkin kita melakukan suatu penelitian jika tidak ada tujuannya. Maka sia-sia dong kita melakukan penelitian, betul kan teman-teman? Ya, di sini dalam poin ke-1 untuk memperoleh pengetahuan atau penemuan baru. 2, untuk membuktikan atau menguji kebenaran dari pengetahuan yang sudah ada. Yang 3, untuk mengembangkan pengetahuan yang sudah ada. Nah, poin-poin ini adalah tujuan penelitian. Misalnya, untuk memperoleh pengetahuan atau penemuan baru. Misalnya kita survei, tadi kan dalam penelitian ada survei, turun langsung kepada responden. Jadi kita harus kita akan memperoleh penemuan baru atau pengetahuan baru lagi. Dan ini dia poin kedua, untuk membuktikan atau menguji kebenaran dari pengetahuan yang ada. Jadi maksud dari ini adalah ketika misalnya kita ingin memberi pengetahuan, kita harus mempunyai sumber-sumber yang terpercaya dulu. Misalnya kita ambil jurnal yang sebelumnya yang sudah ada. Dan ya, yang ketiga ini sangat penting untuk mengembangkan pengetahuan yang sudah ada. Misalnya jurnal yang tadi, yang kita melihatnya, kita sudah melakukan penelitian, jadi kita bisa melakukan pengembangan. Karena kita akan mendapatkan pengetahuan atau penemuan baru. Seperti itu teman-teman ya. Secara umum, penelitian dibagi menjadi 2, yaitu penelitian dasar murni, penelitian terapan. Apa itu? Ini dia teman-teman ya. Adalah pencarian terhadap suatu karena ada perhatian dan keingintahuan terhadap hasil suatu aktivitas. Sedangkan penelitian terapan adalah penyelidikan yang hati-hati, sistematik, dan terus-menerus terhadap suatu masalah dengan tujuan untuk digunakan dengan secara untuk keperluan tertentu. Nah, ini dia. Perbedaannya hanya di sini teman-teman ya. Terapan itu kita menerapkan apa yang ingin penelitian ini secara khusus di tempat tertentu saja teman-teman ya. Itu perbedaan kedua ini ya. Ini menurut Crowell terdapat 9 kriteria penelitian, yaitu penelitian harus berkisar di sekeliling masalah yang ingin dipecahkan. Penelitian sedikitnya harus mengandung unsur originalitas. Penelitian harus didasarkan pada pandangan ingin tahu. Penelitian harus dilakukan dengan pandangan terbuka. Penelitian harus berdasarkan pada asumsi bahwa suatu fenomena mempunyai hukum dan pengaturan. 6. Penelitian berhendak menemukan generalisasi atau dalil. Penelitian adalah studi tentang sebab akibat. Penelitian harus menggunakan pengukuran yang akurat. Dan yang terakhir, penelitian harus menggunakan teknik yang secara sadar diketahui. Jadi, penelitian harus berkisar di masalah yang ingin dibacakan mungkin sangat jelas. Dan penelitian yang harus diasumsi bahwa suatu fenomena mempunyai hukum dan pengaturan ya. Di sini memang karena suatu masalah akan mempunyai hukum dan pengaturannya sendiri teman-teman ya. Mungkin ini saja yang saya dapat jelaskan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan.
Billahi taufiq